Baik, selanjutnya saya akan melakukan percobaan untuk cermin cekung. Untuk cermin cekung ini saya melakukan variasi tinggi dan juga variasi jarak. Jadi nanti jarak fokus yang saya gunakan itu 4 cm. Kemudian variasi tingginya dari 1 cm, 2 cm, dan 3 cm. Di mana pada masing-masing tinggi ini dilakukan 3 kali dengan jarak yang berbeda. Jadi total itu ada 9 data. Seperti itu. Oke. Yang pertama, kita lakukan percobaan untuk tinggi 1 cm dan jaraknya 1 cm. Kita geser objeknya ke jarak 1 meter dan tinggi 1 meter. Ini adalah bayangan yang terbentuk dari objek berjarak 1 cm dari cermin cekung dan tingginya 1 cm dari cermin cekung. Pada cermin cekung. Untuk jarak bayangannya ternyata berbeda dengan jarak bendanya. Jarak bayangan yang dihasilkan itu min 1,33 cm dan tinggi bayangannya 1,33 cm. Kenapa di sini min? Karena bayangan yang terbentuk itu ada di belakang cermin, sehingga dia bernilai min. Nah, untuk sifat bayangannya, bisa kita lihat bayangan yang terbentuk itu berada di belakang cermin. Artinya, dia bersifat maya. Kalau maya itu sudah pasti tegak, jadi sifat bayangannya maya, tegak, dan di sini bayangannya itu lebih besar dari benda aslinya. Artinya dia itu diperbesar. Jadi pada percobaan yang pertama ini sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Untuk proses pembentukan bayangannya bisa dilihat. Di sini ada sinar datang kemudian dipantulkan. Kemudian ada perpanjangan sinar dan dari perpanjangan sinar tersebut terdapat titik perpotongan ketiga sinar. Nah, titik itu berarti adalah bayangannya gitu. Jadi ketika ketiga sinar tersebut saling berpotongan, maka titik perpotongan sinarnya itu adalah tempat dari bayangannya. Kemudian kita lakukan percobaan yang kedua, yaitu untuk tingginya 1 dan jaraknya itu 5. Kita lihat. Tingginya 1, jaraknya 5. Apa yang akan terjadi? Nah, untuk jarak 5 cm dan tingginya 1 cm, ternyata jarak bayangannya itu adalah 20 cm. Karena ini kurang luas ya, jadi bayangannya itu tidak terlihat. Sebenarnya dia itu berada pada jarak 20 cm di depan cermin gitu, sehingga dia itu tidak terlihat karena kurang besar juga ini tampilannya. Nah, kemudian tinggi bayangannya ternyata min 4 cm. Artinya bayangannya itu berada di bawah gitu, terbalik. Nah, jadi untuk sifat bayangannya, karena ada di depan cermin, dia bersifat nyata, kemudian terbalik, dan bisa dilihat untuk untuk tingginya itu 4 cm. Sehingga dia itu diperbesar. Gitu, karena jarak bayangannya karena tingginya banget. Baik, saya ulangi. Kita lakukan percobaan yang kedua. Baik, selanjutnya kita lakukan
percobaan yang kedua untuk tinggi 1 cm dan jarak 5 cm. Tinggi 1 meter. Baik, kita lakukan percobaan selanjutnya, yaitu untuk tinggi 1 cm dan jarak 5 cm. Sini ya. Nah, bisa kita lihat untuk jarak bayangannya itu 20 cm. Sebenarnya bayangannya itu ada di depan cermin karena tampilannya kurang besar sehingga bayangannya tidak terlihat. Jadi bayangan yang terbentuk itu ada di depan cermin sejauh 20 cm. Kemudian untuk tingginya itu min 4 cm. Min itu menunjukkan bahwa bayangannya itu terbalik. Nah, bagaimana sifat bayangan yang terbentuk? Karena dia berada di depan cermin, sehingga sifat bayangannya itu nyata, kemudian terbalik, dan tadi tinggi bayangannya itu 4 cm ya, sedangkan kan awalnya tadi 1 cm. Artinya dia itu diperbesar. Jadi untuk sifat bayangannya itu adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke, selanjutnya kita, untuk pembentukan bayangannya bisa teman-teman lihat ya menggunakan 3 sinar istimewa. Kemudian percobaan ketiga untuk tinggi 1 cm dan jaraknya itu 9 cm. Kita geser. Nah, kita lihat ternyata bayangan yang terbentuk itu ada di depan cermin. Artinya bayangannya itu bersifat nyata. Kemudian jarak bayangan yang terbentuk itu 7,2 cm. Kemudian tingginya itu menjadi min 0,8 cm. Artinya bayangannya itu terbalik. Dan bisa kita lihat juga ternyata bayangannya itu lebih kecil dari bendanya. Artinya dia itu diperkecil. Jadi untuk sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Untuk tinggi benda 2 cm, jaraknya 3 cm. Oke, tingginya 2 cm, jaraknya 3 cm. Oke, bisa kita lihat untuk jaraknya, jarak bayangannya itu min 12 cm. Artinya dia berada di belakang cermin, sehingga untuk sifat bayangannya itu adalah maya. Kemudian tingginya 8 cm. Sedangkan tinggi awalnya itu kan 2, ternyata tingginya itu menjadi 8 cm. Artinya dia itu diperbesar. Jadi untuk sifat bayangannya itu adalah maya, tegak, dan diperbesar. Untuk proses pembentukan bayangannya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu untuk tinggi 2 cm, jaraknya 4 cm. Nah, ini menarik. Apa yang terjadi ketika objeknya itu kita tempatkan pada titik fokusnya? Nah, bisa kita lihat, ternyata di sini semuanya tanda tanya. Karena ketika bendanya itu berada pada titik fokus, itu tidak terbentuk bayangan ya. Jadi pada percobaan untuk jarak bendanya sama dengan jarak fokus, ternyata tidak terbentuk bayangan. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Untuk tinggi 2 cm, jaraknya 8 cm. Tinggi 2 cm, jaraknya 8 cm. Nah, kalau tadi itu kita tempatkan pada jarak fokusnya. Sekarang kita tempatkan pada titik kelengkungannya, jari-jarinya. Apa yang terjadi? Nah, bisa kita lihat bayangan yang terbentuk itu
jaraknya sama dengan bendanya. Tingginya juga sama ya. Jadi jarak bayangannya 8, tingginya itu sama 2. Bedanya dia itu terbalik, artinya nilainya itu min 2. Jadi ketika bendanya itu kita tempatkan pada jari-jari kelengkungannya, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu untuk tinggi 3 cm, jaraknya 2 cm. Tingginya 3 cm, jaraknya 2 cm. Nah, ayo bagaimana sifat bayangan yang terbentuk? Nah, di sini untuk jarak bayangannya itu min 4 cm, artinya dia itu berada di belakang cermin. Sehingga nanti itu sifat bayangannya adalah maya. Kemudian tingginya menjadi 6 cm, yang semula 3 menjadi 6 cm. Artinya bayangannya itu diperbesar. Jadi untuk sifat bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. Kita lanjut untuk tinggi benda 3 cm dan jarak 6 cm. Tinggi 3 cm, jarak 6 cm. Nah, untuk jarak bayangannya, jarak bayangannya adalah 12 cm. Berada di depan cermin, sehingga nanti bayangannya bersifat nyata dan terbalik. Tingginya itu min 6, tadi ya, berarti bayangannya itu terbalik karena minus. Kemudian, karena tinggi bayangannya itu lebih besar dari tinggi semula, maka dia itu diperbesar. Jadi untuk sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak. Mohon maaf, untuk sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, jadi sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke, kita lanjut. Untuk tinggi 3 cm dan jarak 10 cm. Untuk tinggi 3 cm, jarak 10 cm. Oke, ternyata bayangan yang terbentuk itu berada di depan cermin, yaitu jaraknya 6,67 cm. Kemudian tinggi bayangannya ternyata min 2. Min itu menandakan dia terbalik. 2, tadinya itu kan 3 tingginya, sedangkan bayangannya ternyata 2. Artinya dia itu diperkecil. Sehingga untuk sifat bayangannya itu adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, itu adalah untuk percobaan cermin cekung. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan untuk cermin cembung. Kita kembali ke menu awal. Oh, mohon maaf. Untuk selanjutnya kita sudah melakukan percobaan untuk cermin cekung. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan ketiga, yaitu untuk cermin cembung. Nah, untuk cermin cembung ini sama seperti cermin cekung, saya memvariasikan tinggi dan juga jaraknya. Nah, bedanya untuk jaraknya itu saya pakai 1 cm sampai 10 cm.
Oke, selanjutnya adalah percobaan cermin cembung. Nah, untuk percobaan cermin cembung ini, kita menempatkan objeknya itu di sebelah kanan ya. Nah, sebelah kanan. Jadi, untuk cermin cembung ini, kita menempatkan objeknya itu di sebelah kanan. Oke, selanjutnya saya akan melakukan percobaan cermin cembung. Untuk percobaan cermin cembung ini, kita tinggal menempatkan bendanya itu di sebelah kanan. Untuk jarak fokusnya tetap saya menggunakan 4 cm. Nah, di sini seperti tadi, saya memvariasikan tinggi dan juga jaraknya. Yang berbeda itu adalah jaraknya. Untuk variasi tingginya sama, saya menggunakan variasi tinggi 1 cm, 2 cm, dan 3 cm. Sedangkan untuk jaraknya itu, saya mulai dari 1 cm sampai 9 cm. Oke, kita mulai percobaan yang pertama untuk tinggi 1 cm dan jarak 1 cm. Kita tempatkan benda pada jarak 1 cm dan tingginya 1 cm. Oke, untuk jarak bayangannya adalah min 0,8 cm. Tanda minus menunjukkan ia berada di belakang cermin. Sehingga untuk sifat bayangannya adalah maya. Kemudian, tinggi bayangannya adalah 0,8. Artinya dia itu lebih kecil dari bendanya, sehingga bayangannya itu diperkecil. Jadi, untuk sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk proses pembentukan bayangannya, bisa teman-teman lihat seperti tadi ya, ada sinar datang, kemudian dipantulkan, kemudian kita bisa melukiskan perpanjangan sinarnya, dan titik potong ketiga sinar tersebut adalah tempat bayangan itu terbentuk. Kita lakukan percobaan selanjutnya, yaitu untuk tinggi 1 cm, namun jaraknya kita geser 2 cm. Oke, untuk jarak bayangannya itu min 1,33 cm, berarti dia ada di belakang cermin karena minus, sehingga untuk sifat bayangannya itu adalah maya. Kemudian, tingginya menjadi 0,67. Oke, selanjutnya kita lanjut ke percobaan kedua untuk tinggi 1 cm namun jaraknya 2 cm. Kita geser. Nah, ternyata untuk jarak bayangannya nilainya juga minus lagi. Tadi yang pertama nilainya minus, artinya dia ada di belakang cermin. Nah, percobaan yang kedua ini juga minus lagi. Untuk jarak bayangannya itu adalah min 1,33 cm. Karena min, dia bersifat maya. Kemudian untuk tingginya itu 0,67, artinya dia itu diperkecil. Jadi untuk sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk proses pembentukan bayangannya bisa teman-teman lihat ada sinar datang kemudian dipantulkan. Di sini menggunakan 3 sinar istimewa, di mana nanti titik potong ketiga sinar tersebut adalah bayangan yang terbentuk.
tempat bayangan yang terbentuk. Kemudian kita lakukan percobaan selanjutnya untuk tinggi 1 cm, jaraknya 3 cm. Oke, untuk jarak bayangannya itu min 1,71, kemudian tingginya itu 0,57 cm. Untuk sifat bayangannya seperti sebelumnya ya, maya, tegak, dan diperkecil. Bisa teman-teman lihat di gambar ini, atau juga menggunakan nilai-nilai ini. Kalau minus artinya dia itu bersifat maya. Kok bisa? Panas tuh guys. Bisa-bisanya. Ya maaf lah. Oke, selanjutnya